Izin dulu Ustadz, saya agak grogi sendiri mau ajak teman boleh ya? Tetangga kenapa ribut hei? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Aduh, gede banget itu. Perkenalkan nama aku Fahri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nizar. Siapa? Nizar. 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 Oke. Izin bertanya sambil sedikit curhat Ustadz. Asik, boleh. Jadi salah satu healing kita itu traveling Ustadz. Nah jadi ada di suatu momen kita tuh pernah dapat pertukaran budaya ke Korea. Waktu itu tuh selama 1 minggu Ustadz. Terus gimana nih Zar? Ya kebetulan dalam waktu 1 minggu ini kita ngikutin jadwalnya mereka Ustadz. Dari jam 7 pagi sampai biasa kelar itu di jam 9. Biasanya kita suka bingung gitu sama waktu sholat kita zuhur, asar, maghrib ke isanya. Karena kalau sekalipun kita istirahat teman-teman, kita kadang suka nanya ke tukang restonya gitu, Mas gitu, di sini ada musola atau tempat sholat gitu. Mereka bingung, sembayang apa gitu. Kayak mungkin belum bagi mereka itu untuk beribadah itu kayak cukup baru gitu atau gimana gitu ya. Ya, terus kayak akhirnya dari kita pribadi kayak jadinya bukan ngide sih, salah satu solusi dari kitanya kalau mau dijamak kan juga susah ya Ustadz ya. Zuhur ke asar kita harus ngikutin waktunya mereka untuk ya explore Seoul gitu. Akhirnya kita bilang, Fahri gimana ya kalau misalkan kita zuhur, asar, maghrib, isya, kita kerjain di isya. Wow. Jadi namanya bukan jamak ya, namanya rapel ya. Saya tuh juga pernah dengar Ustadz dari beberapa kajian gitu, katanya bisa ada namanya sholat kodo ya, atau sholat apa gitu. Jadi itu dikerjainnya sholat duhur, di waktunya sholat zuhurnya juga. Tapi jadi itu 2 kali gitu loh guys. Jadi sholat duhur. Oke. I'm fine. I know it. I know. Oke, jadi gimana sih, Gen, kalau boleh tahu? Yes. Enggak. Aku pernah dengarnya gitu soalnya. Jadi ada sholat zuhur. Nah nanti yang kemarin yang ngutang itu diganti jadi sholat zuhur. Jadi ya gitu pokoknya. Sholatnya ngutang berarti ya. Ngutang gitu. Nah concernnya saya selama, concernnya kita selama 1 minggu kan kita sholatnya dijadi satu nih. Kecuali subuh. Subuh kan masih sempat zuhur, asar, maghrib, isya dikerjain di isya. Kalau menurut Islam sendiri dan pandangan Ustadz seperti apa ya kira-kira apakah yang kita lakukan itu sebenarnya salah atau Salah ngide? itu. Ustadz yang jawab. Ustadz yang jawab. Kan ini Ustadz Alwi. Oh Ustadz Alwi. Kata Ustadz Alwi salah, kata sesat kata beliau. Ya kurang lebih gitu sih Ustadz. Bener Terus nggak, Pak? soalnya tuh waktu itu kita mau ngide Ustadz. Sholatnya itu di tempat umum gitu, kayak di taman gitu. Terus kata temen kita, nggak boleh sholat kayak gitu, nanti ditangkap sama polisi sini, katanya gitu. Nah terus akhirnya kita dirapel di isya ya semuanya ya. Rapel. Ya Oh benar iya, kata Ji. Ustadz tadi rapel. Oh iya betul kan. Terus setelah acara itu selesai selama 1 minggu Ustadz, waktu itu tuh kita ke Busan karena kita extend di Koreanya. Nah waktu itu hari Jumat, kita tuh ikut Jumatan di sana Ustadz. Terus waktu khotbahnya, aku nggak ngerti sih khotbahnya apa karena kan bahasa mereka ya. Tapi aku di sana bener-bener nangis banget Ustadz yang kayak apa sih? Oh nggak ngerti ya. Iya, enggak, bukan. Nangisnya itu karena aku nggak tahu sesak aja gitu. Mungkin aku ngerasa berdosa kali ya, karena kayak sholat aku tuh disatuin di isya semua. Aku ngerasa kayak itu tuh nggak sah gitu loh. Jadi aku kayak, ih kok kita dosa banget ya gitu. Gitu, Ustaz. Pertama, sholat itu hutang. Ketika kita meninggalkannya, kita berdosa. Tapi kita tetap wajib mengkodok. Jadi kodok itu bukan gantinya. Kodok itu adalah melunasi hutang walaupun tetap berdosa. Jadi bukan berarti ketika udah mengkodok kita tidak berdosa, enggak, tetap berdosa. Tapi tetap harus diganti karena kalau enggak diganti nanti akan jadi hutang terus-terusan. Nah tadi yang ditanya sama Nizar ya, Nizar, ada enggak sih yang kayak orang setiap habis sholat
wajib terus sholat lagi dengan sholat wajib yang sama tapi diniatkan qadha yang masa lalu. Ya, itu juga dilakukan. Itu salah satu solusinya kan kita kayak sejak balik nggak tahu udah berapa kali ninggalin sholat kan. Kan balik itu rata-rata umur 10 tahunan. Nah sejak balik kan kita nggak boleh ninggalin sholat. Nah kita nggak sengaja atau nggak sadar karena belum paham sering ninggalin sholat. Maka kita harus mengqadha sholat yang udah kita tinggalkan semampu kita menghitung dengan waktu yang lain. Misalnya sekarang nih sholat isya nih. Sholat isya lagi setelahnya niatkan qadha. Gitu aja terus sampai kita ngerasa udah terbayar semuanya. Sebetulnya bisa sekaligus sih, tapi kan nggak mungkin, capek ya. Dari dari subuh kita sholat sampai zuhur misalnya kan nggak mungkin juga. Ya udah dicicil setiap hari dengan cara niatkan qadha di masa lalu. Kenapa? Karena itu hutang yang harus dibayar. Jadi seperti cerita Fahri dan Nizar tadi misalnya mereka zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, akhirnya sholatnya kan yang boleh dijamak tuh sebetulnya yang udah benar tuh maghrib ke isya kan, tapi zuhur asar kan nggak bisa, harus di waktu yang berdua itu nanti yang maghrib sama isya. Tetap memang sah qadhanya, tapi meninggalkan yang tadi itu tetap dosa, sehingga memang harus istighfar dan taubat. Jadi qadhanya nggak salah, cuman meninggalkan tadi salah. Terus gimana caranya dengan kondisi kayak gitu Ustadz? Sebetulnya di Korea, karena saya juga beberapa kali ke sana, nggak sesulit itu juga sih. Mungkin karena teman-teman nggak punya guide-nya kali ya, atau guide-nya malah tadi menyesatkan ya. Bilangnya kalau sholat di taman nanti ditangkap. Saya pernah kok sholat di taman, di Jepang, di Korea. Mereka cuma aneh aja ngelihat, tapi mereka paham. Dengan syarat kita bukan yang di tengah taman banget gitu kan. Pasti kita agak mojok lah, yang cari yang agak-agak sepi kayak gimana gitu. Dan kita bisa bawa kompas ataupun arah kiblat yang digital gitu kan, sehingga nggak kesulitan. Dan pakaian kita selama nggak ada najisnya boleh pakai pakaian apa aja. Terus tanah pun kalau kita nggak ngelihat kotoran hewan yang fisik ada di situ, maka anggapnya di situ suci gitu. Nggak harus pakai sajadah juga. Kalau pakai sajadah lebih baik, nggak bawa sajadah juga nggak apa-apa. Wudhu di tempat toilet. Dan kalau bisa dijaga wudhu lebih baik, kalau nggak bisa dijaga ya wudhu dulu aja, terus sholat di situ, nggak apa-apa. Saya pernah kayak gitu juga nggak masalah. Walaupun saya nggak tahu di posisi mana kalian kegiatannya ya, tapi insya Allah bisa disiasati sebetulnya. Tapi syaratnya ya sholatnya yang ringan, jangan baca Al-Baqarah. Kalau baca Al-Baqarah 2 jam nggak beres-beres, baca Al-Ikhlas, baca Al-Kautsar, yang ringan-ringan aja tapi beres dan cepat. Mungkin karena ngerasa awal-awal kita sholat di tempat umum kayak gitu kan agak kayak risih ya. Orang lewat pada ngeliatin. Jadi bacanya mungkin yang wajib-wajib aja misalnya. Yang penting kita udah sholat. Tinggal nanti sunnahnya di malam hari kita tambahin sholat-sholat sunnah mutlak dan seterusnya. Jadi gitu Fahri sama Nizar bisa sebetulnya. Yang kalian butuhkan di sini adalah local guide yang lebih ngerti tentang muslim. Nanti kapan-kapan kalau kesana lagi kasih tahu saya. Saya punya teman orang Korea dan dia Muslim friendly banget walaupun dia bukan Muslim. Gitu.